Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiama Dewi, kelas 4B akan menjelaskan tentang analisis sulfat. Sulfat dikenal sangat larut dalam air, kecuali di dalam kalsium sulfat, strontium sulfat, barium sulfat yang sangat berguna dalam proses gravimetri sulfat. Contoh dari sulfat yaitu asam sulfat. Kemudian struktur kimia dari sulfat yaitu SO4 2-min seperti ini. Selanjutnya yaitu asal-usul sulfat dalam perairan. Yang pertama, senyawa sulfat dapat dijumpai di alam seperti di dalam air hujan. Kemudian senyawa sulfat di dalam air sungai berasal dari pembuangan pabrik limbah kertas, tekstil, karena dalam pembuatan pewarnaan menggunakan asam sulfat dan industri lainnya. Itu selanjutnya bahaya dari senyawa sulfat. Menurut WHO, dampak sulfat dalam kesehatan tidak ada, akan tetapi hanya ada dampak pencahar. Kemudian prinsip dari senyawa sulfat yaitu ion sulfat yang bereaksi dengan barium klorida dalam suasana asam akan membentuk suspensi barium sulfat dengan membentuk kristal barium sulfat yang sama besarnya diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Kemudian prosedur pembuatan senyawa sulfat yaitu yang pertama, gunakan 100 ml contoh uji sampel, masukkan ke dalam air mengalir, kemudian tambahkan 20 ml larutan buffer, kemudian dihomogenkan dengan pengaduk magnet. Selanjutnya tambahkan larutan BaCl2 0,2 gram, kemudian diinkubasi selama 5 menit. Selanjutnya dilakukan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan induk senyawa sulfat 100 mg per liter. Yang pertama, keringkan serbuk natrium sulfat, kemudian masukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian didinginkan dalam desikator. Selanjutnya yaitu timbang 1,479 gram, kemudian masukkan ke dalam labu ukur dan larutkan dengan Aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar senyawa sulfat dalam 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm. Langkah awalnya yaitu kita timbang 0 ppm, 0 mili, 10 mili, 20 mili, 30 mili. Kemudian masukkan ke dalam masing-masing labu ukur dan larutkan dengan Aquades sampai tanda batas. Selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Langkah pertama yaitu kita optimalkan terlebih dahulu spektrofotometer dengan petunjuk alat untuk pengujian kadar sulfat. Yang kedua, lakukan langkah-langkah seperti prosedur untuk pengujian sampel. Kemudian yang ketiga yaitu buat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garisnya. Selanjutnya yaitu perhitungan dari kadar konsentrasi sulfat pada sampel air. Mg per liter sama dengan C kali F. Keterangannya yaitu C konsentrasi sampel hasil pengukuran dan F yaitu faktor pengenceran. Yaitu batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air sekitar 250 mg per liter untuk air yang dikonsumsi manusia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.